Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini setelah lama libur, ya, lebih dari 2 bulan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang kemudian bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan tafsir juz amma. Kita sampai pada tafsir surah Al-Ma'un, ya. Al-Ma'unnya masih belum selesai, masih menyisakan berapa ayat? 1 ayat lagi, yaitu surah Al-Ma'un ayat ke-7. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, sedikit kita mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lalu, ya, karena barangkali sudah lupa, ya, pelajaran yang lalu karena saking lama jedanya. Yang mana di dalam surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang mengingkari hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidakkah atau apakah kau melihat orang yang mendustakan ad-din, hari pembalasan, hari kebangkitan? Apa sifat-sifat mereka? Yang pertama kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang apa? Atau dia yang menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan, memotivasi untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya, menganjurkan saja kada, apalagi langsung membantu. Ya. Kemudian apa selanjutnya? Fawailul lil musallin, dan celakalah orang-orang yang salat. Apa maksudnya? Dijelaskan di ayat berikutnya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam salatnya. Dan telah kita jelaskan maksud dari lalai itu bisa jadi meninggalkan sama sekali, kada salat sama sekali, atau kadang salat, kadang kada bolong-bolong, atau yang mengakhirkan salat sampai keluar dari waktunya. Itu juga termasuk melalaikan salat, ya. Atau yang tidak menyempurnakan rukunnya, wajibnya, dan lain-lainnya.
maka ini semuanya termasuk bentuk melalaikan sholat. Begitu juga alladzina hum yura'un, dan juga orang-orang yang berbuat riya. Dan sudah kita sebutkan maksud dari riya adalah menampakkan ibadah dengan maksud apa? Supaya dilihat oleh manusia lalu dipuji oleh mereka. Baik, ini pelajaran yang telah lalu ya. Dan telah kita sebutkan bahwasanya di antara yang bisa mengikis penyakit riya itu diantaranya menguatkan akidah, yaitu dengan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini bisa dipelajari dari Asmaul Husna. Kemudian menumbuhkan rasa takut dari sifat atau dari perbuatan riya, dan berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakan amalan ya, kecuali sesuatu yang memang tidak bisa dirahasiakan, disembunyikan. Adzan misalnya yang dirahasiakan ya, sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat dan lain-lain. Baik, tapi hukum asalnya amalan itu kalau bisa sebisa mungkin kita rahasiakan. Itu untuk mengikis sifat riya. Dan telah kita sebutkan ada beberapa perkara yang itu dikira riya padahal bukan riya. Yaitu ketika seseorang pertama dia beramal karena Allah dari awal sampai akhir karena Allah. Tapi kemudian ada orang yang memuji dia tanpa dia minta. Kemudian dia senang dengan pujian tersebut ya, karena orang suka dengan dia dan itu merupakan karunia dari Allah dan dia senang akan hal itu, maka itu tidak masalah. Begitu juga di antara yang bukan riya, seperti termotivasi untuk beramal ketika melihat ketekunan orang-orang yang beribadah. Ya, ketika banyak orang tekun beribadah yang asalnya dia malas mungkin, tapi karena melihat orang-orang yang banyak, maka dia termotivasi untuk ikut beramal soleh, maka itu tidak termasuk riya. Di antaranya juga merahasiakan dosa, itu bukan termasuk riya. Baik. Sekarang kita akan memasuki ayat yang terakhir. Bunyinya gimana? Wa yamna'unal ma'un. Apa artinya? Ini sifat terakhir dari sifat-sifat negatif orang yang mendustakan hari kebangkitan, yaitu wayamna'unal ma'un, dan enggan memberikan al-ma'un. Apa itu ma'un? Baik, di terjemahan ya Al-Qur'an itu diterjemahkan dengan bantuan. Jadi wayamna'unal ma'un yaitu enggan memberikan bantuan. Dan ini merupakan sifat negatif yang melengkapi daftar panjang karakter buruk bagi pendusta hari kebangkitan. Yang mana kalau kita ingin klasifikasikan, kategorikan sifat-sifat mereka ini, ada yang berhubungan dengan hubungannya dengan Allah, yaitu hablum minallah. Jadi hablum minallah mereka jelek, sebagaimana hablum minan nas, hubungan mereka dengan sesama manusia pun jelek. Coba untuk hablum minallah, sifat-sifat mereka yang negatif berhubungan dengan hablum minallah, apa disebutkan dalam ayat ini? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka melalaikan salat. Itu pertama. Beribadah kepada Allah saja mereka jelek, yaitu suka lalai. Dan yang kedua, alladzina hum yura'un. Ya, bukan hanya jelek ibadah mereka, tapi mereka juga ketika beribadah mereka berbuat riya. Nah, ini hablum minallahnya jelek. Adapun hablum minan nasnya apa saja? Pertama,
fadzalika alladzi yad'ul yatim, yaitu menghardik anak yatim, maka lebih baik tidak memiliki sikap simpati kepada anak yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan, tidak memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Ini juga hablum minallah, hablum minannasnya jelek. Ditambah ayat yang terakhir wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Baik, maka inilah diantara sifat-sifat orang yang mendustakan hari kebangkitan. Yang namanya hablum minallah dan hablum minannas itu harus seimbang, jangan sampai timpang. Ya, sebagian orang ibadahnya itu luar biasa, masya Allah. Sholatnya di masjid 5 waktu berjamaah, bahkan ditambah sholat sunnah, qiyamul lail, sholat duha, dan yang lainnya. Begitu juga puasanya, masya Allah, selain puasa wajib ditambah puasa sunnah, itu masya Allah. Hablum minallahnya luar biasa. Cuman sayangnya ketika berhubungan dengan manusia, ya, suka menyakiti mereka, ya, menyakiti dengan tangannya atau dengan lisannya, ya, tidak simpati dengan orang lain, menyakiti hati saudaranya dan yang lainnya. Maka ini hanya memperhatikan satu sisi, yaitu hablum minallah, tanpa memperhatikan hablum minannas. Dan sebagian mereka juga ada yang hanya memperhatikan hablum minannas tanpa memperhatikan hablum minallah. Ya, ada orang yang masya Allah, ya, dengan tetangga itu sangat loyal, suka membantu mereka, murah senyum dan lain-lain, suka membantu dan seterusnya. Tapi sholatnya gimana? Kadang sholat, kadang-kadang misalnya. Maka di sini timpang, baik dengan manusia tetapi tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang muslim yang baik, yang sejati, ya, yaitu mereka yang menyeimbangkan antara dua hal ini, hablum minallah dan hablum minannas. Baik. Al-ma'un. Baik. Para ulama tafsir berbeda tentang makna dari al-ma'un. Dan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitab beliau apa? Al-Imam Qurtubi punya kitab judulnya, ya, Tafsir Al-Qurtubi, ya, itu masyhurnya, ya. Baik, walaupun ada nama yang lain yang lebih masyhur, cuman yang lain gitu, cuman ini lebih masyhur disebut dengan Tafsir Al-Qurtubi. Beliau menukil sampai 12 penafsiran tentang makna al-ma'un. Ya, tentunya kita tidak akan sebutkan semuanya, ya, cuman beberapa saja. Di antara makna al-ma'un yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi adalah zakat. Itu yang pertama. Ada juga, jadi kalau diartikan zakat wa yamna'un al-ma'un, yaitu enggan untuk membayar zakat. Dan ini banyak atau ada di antara para ahli tafsir yang menafsirkan demikian. Ada juga yang menafsirkan maksud dari al-ma'un itu adalah perkakas rumah tangga. Perkakas rumah tangga itu misalnya panci, ember, pisau, cangkul, dan lain-lain. Berarti maksudnya di sini adalah ada apa? Mainjami. Ya, jadi kalau ada orang yang mainjam, kada diinjami. Ini ada penafsiran demikian. Ada juga yang mengatakan maksudnya air. Artinya ada tetangganya yang kehabisan air, minta, ternyata kada dikasih, misal. Ada juga yang mengatakan demikian. Dan yang lain-lain, ada juga yang mematikan rumput, ada yang mematikan bantuan dan lain-lain. Masih banyak tafsiran yang lain. Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyimpulkan
bahwa enggan memberikan bantuan itu bisa dikategorikan menjadi dua jenis. Ulangi, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyimpulkan bahwasanya perilaku enggan memberi bantuan itu bisa dikategorikan atau dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah yang tidak mengakibatkan seseorang itu berdosa, ya, tidak mengakibatkan seseorang berdosa. Perbuatan yang kalau kita tinggalkan itu tidak berdosa, itu amalan apa? Amalan sunnah. Ya, artinya diantara yang hukumnya sunnah itu kan misalnya sholat duha. Seseorang kalau tidak sholat duha apakah berdosa? Tidak. Seseorang kalau tidak sholat malam apakah berdosa? Tidak. Karena hukumnya adalah sunnah. Nah, jadi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, di antara bentuk enggan memberikan bantuan yang pertama tidak mengakibatkan seseorang berdosa. Hanya saja dia rugi. Rugi dari segi apa? Dari pahala. Artinya rugi karena terlewatkan dari pahala. Ya, dan juga ini dianggap menyalahi etika. Coba ada orang minta bantuan, tidak kita bantu, itu kan tidak beretika, ya. Maka dia memang tidak berdosa, namun rugi karena terlewatkan pahala. Ini jenis pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, kata beliau, ketika enggan memberikan bantuan, maka yang mengakibatkan seseorang berdosa. Ini yang kedua, yaitu yang mengakibatkan seseorang berdosa. Dan sesuatu itu berdosa kalau kita meninggalkan sesuatu yang wajib. Baik. Nah, sekarang kita ingin berikan masing-masing dari dua jenis ini contohnya. Yang pertama tadi, yang tidak berdosa kalaupun ditinggalkan, cuman ruginya terlewat dari pahala. Misalnya adalah mengeluarkan sedekah yang hukumnya apa? Sunnah. Itu contoh enggan memberikan bantuan, yaitu berupa sedekah yang hukumnya sunnah. Baik, dia memang tidak berdosa, ya, tidak berdosa. Namun sejatinya dia rugi. Ya, dia tidak berdosa tapi dia rugi. Ya, dan ruginya itu sifatnya ukhrawi dan sifatnya duniawi. Rugi sifatnya ukhrawi berarti tidak dapat apa tadi? Pahala. Ya, pada dapat pahala. Yang sifatnya duniawi adalah hartanya itu akan minim berkah, atau minim kurang berkah. Jadi orang yang jarang bersedekah itu hartanya kurang berkah, ya, kurang berkahnya. Jadi dari segi ukhrawi dia tidak dapat pahala, dan yang kedua dari secara duniawi maka kurang berkah. Berkah itu apa? Baik, harta yang berkah itu yang kayak apa? Nah, yang banyak. Bisa jadi ya di antara bentuk keberkahan itu Allah tambah rezekinya, makin banyak, itu bisa. Ya. Atau kalaupun dikasihnya sedikit, tapi apa? Tapi cukup pertama. Ya. Karena ada orang yang dikasih banyak tapi kadang cukup, itu artinya ada berkah tuh hartanya. Tapi kalau sedikit cukup, ya, kemudian bermanfaat yang sedikit itu pula, maka itu adalah tanda keberkahan. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan harta yang berkah? Di antaranya adalah bersedekah, ya, rajin-rajin bersedekah. Mana dalil bahwasanya yang namanya bersedekah itu
bisa mendatangkan keberkahan di dalam harta. Ada sebuah cerita yang disebutkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang, langsung kita baca artinya saja. Jadi disebutkan suatu hari ada seorang laki-laki berjalan di tanah lapang, ya, di dekat kebun mungkin. Ketika dia sedang berjalan tadi, tiba-tiba ia mendengar suara di atas awan. Jadi ada awan di langit, dia mendengar suara di atas awan. Suara itu mengatakan, siramilah kebunnya fulan. Jadi disebutkan ada orang disebutkan fulan. Ya, jadi di atas awan terdengar suara, siramilah kebunnya fulan. Maka ketika mendengar tadi, awan tadi bergeser, ya, menuju sebidang tanah dan menurunkan hujannya di situ. Dan hujannya ini hujan lokal, cuma di situ aja. Ya, kalau kita hujan lokal itu Istanbul. Baik, mungkin Barabai aja gitu kan, atau hanya desa tertentu, wilayah tertentu. Ini kada hujan lokalnya ada di sebidang tanah aja, yang lain kada. Baik. Dan ternyata di situ ada petaninya. Ya, jadi orang ini melihat ada petani di situ yang ternyata tadi tanahnya disirami dengan awan tadi. Sampai akhirnya saking derasnya air hujan tadi sampai airnya penuh dan meluap. Maka ya petani tadi atau pemilik kebun tadi segera sigap membuka jalur air tadi, ya, dengan cangkulnya, dengan sekopnya dan seterusnya. Maka akhirnya orang yang melihat tadi penasaran. Dia datangi petani tadi. Wahai hamba Allah, ya Abdullah, masmuka, siapa namamu? Ya, maka kata orang tadi fulan, ya, sebagaimana yang disebutkan, ya, awan yang disebutkan kepada awan tadi. Sama persis seperti nama yang didengarnya di atas awan tadi. Maka petani itu pun bingung, kenapa engkau tiba-tiba bertanya namaku? Ya. Artinya tiba-tiba bertanya namaku. Maka kata orang tadi, sebab barusan aku mendengar ada suara dari atas awan yang memerintahkan agar menyirami kebunnya fulan, dan si fulan itu sama dengan namamu. Ya. Sebenarnya apa yang kamu lakukan dengan kebunmu ini, kok bisa diberikan, ya, karunia seperti itu, ya, berupa air, sementara ya kebun-kebun di sampingnya itu tidak ada diberikan air seperti itu. Maka kata laki-laki ini, jika itu yang engkau tanyakan, maka kata dia, setiap kali panen, ya, setiap kali panen, maka sepertiga hasil akan kusedekahkan. Nah, sepertiganya itu disedekahkan. Kemudian sepertiganya lagi akan kumakan beserta keluargaku. Sisanya berapa? Sepertiga. Sepertinya ku kembalikan ke kebun, artinya dijadikan paung, ya, benih untuk menanam lagi. Ya, jadi dibaginya 3, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dimakan, ya, sepertiganya jadi benih. Ya. Dan yang disedekahkan ini bukan zakat, ya, karena kan yang namanya zakat itu tidak sampai sepertiga. Coba zakat pertanian sama 10% atau 5%. 10% apa? Kalau diairi dengan air hujan saja itu 10%. Kalau diairi, ya, disiram sendiri, pakai irigasi dan seterusnya, maka 5%. Ya, Nabi SAW mengatakan fi masaqatis sama'u usyur, yang diairi dengan air hujan itu harus dikeluarkan 1/10, berarti 10%. Ya, wa fima suqat bin nadhi, sementara kalau diairi dengan siraman sendiri, ya, fanisful usyur, maka 1/20. 1/20 berarti 5%. Baik. Maka di sini
Ya, karena dia suka mengeluarkan sedekah. Setiap kali panen dia bersedekah. Setiap kali panen bersedekah, maka Allah memberikan keberkahan pada kebunnya. Ya, berubah apa? Tadi ketika tetangga-tetangganya itu kekeringan, dia malah kelebihan air. Ya, melimpah airnya. Baik. Maka kada salah kalau pian misalnya lagi panen, ayo sisihkan sedikit atau sebagiannya untuk apa? Untuk disedekahkan. Ya, ini baras hanyar gitu kisahnya. Baik. Ya kita kada nyuruh bang sepertiga kayak ini teh. Amun bisa alhamdulillah, amun kada ya tidak, ya setidaknya ada yang disedekahkan. Baik. Gaji kan juga. Ini lagi gajian tuh Masya Allah disedekahkan. Baik, dan itu akan mendatangkan keberkahan insya Allah. Baik. Itu adalah contohnya ya. Jadi contoh yang itu sifatnya tadi, kalaupun ditinggalkan, kalau dia tidak bersedekah tadi, maka dia tidak berdosa. Cuman tadi dia akan kehilangan pahala dan kehilangan keberkahan di dalam hartanya. Jadi supaya harta itu berkah, ya itu rajin disedekahkan. Dan kita lihat Masya Allah orang yang suka bersedekah tidak pernah kurang, hampir tidak pernah kekurangan uang, ya, kekurangan harta. Itu disebabkan karena keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian contoh yang lain, yang ini juga masih sifatnya tadi tidak berdosa kalaupun ditinggalkan, yaitu memberikan pinjaman perkakas rumah tangga kepada seseorang yang membutuhkan. Ya. Dan kebutuhan ini tidak mendesak, karena kalau mendesak nanti hukumnya wajib untuk dikasih ya. Ini hukumnya tidak mendesak. Misalnya tetangga halamannya itu berhambur, kotor, sapunya rusak, kemudian dia pinjam kepada kita. Baik, maka kalau ini kita tahan, tidak dipinjami, ya, maka berdosa kepada. Jawabannya kada. Cuman ini tidak beretika ya. Cuma minjam sapu ya. Dan ini sudah merupakan tingkat level pelit yang paling tinggi. Iya kada? Kenapa orang katakan demikian? Amun tetangga tenang pinjam sapu, biasanya dibelikan kada? Biasanya dibelikan ya. Kalau kada dibelikan itu lain kisahnya. Baik, biasanya dibulikakan, dan biasanya kalaupun dibulikakan dalam keadaan utuh ya kan, kada ada yang berkurang. Nah kayak itu aja pelit misalnya, makanya dasar pelit bujur-bujur. Apalagi yang berkurang. Ya. Baik, coba misalnya ada tetangga minjam ember kah misalnya. Biasanya kalau minjam ember nanti dibelikan ember kada? Ya masih utuh. Kada ada setengah ember. Nah, kalau yang seperti itu saja pelit, maka sudah mencapai tingkat pelit yang sangat tinggi. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Kunna na'uddul ma'un ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dalwa wal fa'sa wal qidr." Dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami memandang bahwa makna al-ma'un itu adalah ember, kapak, dan panci. Kalau itu aja kulir menjami tadi kan, maka itu sangat pelit tadi. Baik, bagaimana kalau yang ternyata yang dia minta adalah sesuatu yang ia miliki, imma tidak kembali lagi kepadanya atau berkurang. Contoh yang tidak kembali kepadanya apa misalnya? Minta duit misalnya kan, atau zakat. Kan sebagian orang itu malas mengeluarkan zakat itu kan apa? Pecah berkurang gitu. Yang dibayarkan itu tidak akan kembali kan. Itu pikir-pikirnya. Baik, maka ini adalah yang pertama berkaitan tentang enggan memberikan bantuan, yaitu yang tidak berdosa. Adapun contoh jenis kedua, yaitu kalau enggan yang memberikannya, maka dia akan berdosa. Berarti ini adalah sesuatu yang wajib. Contoh yang wajib itu apa maksudnya? Zakat tadi. Kalau sudah enggan memberikan zakat, maka berdosa.
Dan sebagian ulama lebih menguatkan maknanya itu adalah zakat. Kenapa? Karena di dalam ayat sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin. Maka wail itu apa? Ada yang mengatakan kecelakaan. Ada juga yang mengatakan lembah yang ada di neraka. Ada juga yang mengatakan itu nama neraka. Ini kan ancaman, dan ancaman seperti ini tidaklah diberikan kecuali bagi mereka yang meninggalkan kewajiban. Makanya disebutkan setelahnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pertama yang lalai. Ya, apalagi yang tidak salat sama sekali, maka jelas dia berhak untuk mendapatkan ancaman tadi. Kemudian setelahnya alladzina hum yuraun, dan juga mereka yang berbuat riya. Dan yang ketiga apa? Wa yamna'unal ma'un, dan mereka tidak membayar zakatnya. Jadi mengatakan zakat itu lebih tepat karena bersambung ayatnya dengan wail tadi. Jadi yang setelah wail itu adalah sifat-sifat yang berhak untuk diberikan ancaman. Baik, dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Mujahid, ya, beliau muridnya Ibnu Abbas. Jadi beliau menafsirkan al-ma'un dengan zakat. Baik. Dan zakat itu adalah suatu kewajiban bagi siapa? Bagi orang-orang kaya yang sampai nisab dan haul. Baik, harta yang wajib dizakati apa aja? Emas, terus perak, terus halal apa barang dagangan, terus duit, hasil pertanian, ya, dan lain-lain. Baik, barang temuan. Baik. Maka yang ini ya, barang-barang yang wajib zakat ini, wajib zakat kalau terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya diantaranya? Sampainya nisab dulu, ya, dan sampainya haul. Hanya saja zakat pertanian terada haulnya, ya. Jadi jangan nunggu setahun dulu aja. Habis panen, habis sudah dimakan. Baik. Jadi yang ada masa haulnya atau menunggu haul dan nisab itu emas, perak, dan uang, begitu juga harta dagangan. Adapun tadi harta pertanian atau hasil pertanian itu tidak ada haulnya, tapi ada nisabnya. Baik. Dan orang yang kada bayar zakat, kira-kira ada dampak negatifnya atau enggak? Ya, pertama ada ancaman di situ. Ya, ancamannya adalah pertama Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. At-Taubah 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas, menimbun emas dan juga perak, lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah, maksud menginfakkan di sini tidak mengeluarkan zakatnya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Apa siksanya kira-kira? Dalam ayat berikutnya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Yaitu hartanya tadi berupa emas kah, peraknya, itu akan dipanaskan di api neraka. Kemudian apa? Disetrikakan kepada ampunnya, ya, di dahi-dahi mereka, di lambung-lambung mereka, di punggung-punggung mereka. Jadi harta yang mereka timbun itulah yang akan dijadikan media untuk menyiksa mereka. Wah, ini adalah ancaman yang besar, ya.
bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Maka dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta bendamu yang kamu simpan, yang kamu timbun untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Baik, maka ini ancaman bagi mereka yang memiliki harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Dan betapa banyak di zaman sekarang yang kada paham tentang masalah zakat. Ya. Bertahun-tahun, seumuran kada pernah mengeluarkan zakat padahal dia adalah orang kaya. Amun kada hendak ya bayar zakat, kada usah jadi orang kaya. Kada pusing. Ya. Ini siap hendak jadi orang kaya, cuman kada siap untuk bayar zakat. Karena ini yang masalah. Ya, maka hati-hati bagi mereka yang tadi memiliki harta tapi tidak mempunyai ilmu tentang masalah zakat. Ya, kita pernah mendengar ada orang yang kaya, ya miliarder mungkin. Orangnya itu loyal. Ya, artinya kalau ada donasi dia nyumbang gitu kan. Yang berapa juta, ratusan juta mungkin dia sumbang. Cuman dia kada paham tentang masalah zakat. Baik, harta yang dia keluarkan untuk tadi menyumbang, donasi dan seterusnya, apakah sudah mencukupi yang mengeluarkan zakat dia? Jawabannya kada. Kenapa? Karena yang namanya zakat itu harus ada niatnya. Ya, sementara dia tidak niat. Dan orang seperti ini ya dikhawatirkan akan mendapatkan ancaman seperti ini. Ya, jadi yang namanya menuntut ilmu, apalagi berkaitan tentang sesuatu yang kita bisa menjalankan agama kita dengan baik, maka wajib untuk dituntut. Makanya Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa saja yang wajib? Ya, yang mana ilmu tersebut seseorang bisa menegakkan agamanya. Tentang masalah sholat, akidah itu wajib dia tuntut. Orang kaya maka wajib untuk apa? Mempelajari bagaimana mengelola hartanya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang ingin berdagang harus tahu tentang fikih jual beli. Orang yang ingin pergi haji harus belajar apa? Manasik haji. Ya, dan begitulah. Baik. Baik, seorang yang memiliki harta tadi, emas misalnya. Kapan seseorang punya emas wajib zakat? Berapa nisab zakat? Nisab emas apa? Baik, anggaplah 85 gram emas. 1 gram sekarang berapa? Tadi udah cek ya, sudah 1.900.000, hampir 2 juta. 1 gram kali berapa? 85 tadi. Coba anggap 2 juta kali 85 gram. Berapa? 170 juta. Masya Allah. Baik. Kalau perak berapa nisabnya? 595 gram. 1 gram sekarang berapa? Perak. Tadi orang lihat sekitar 17.000. Coba. Ya, harus nukar boleh. Dikalikan aja tuh, kalian silakan hitung. Paling mungkin enggak 10 jutaan lah berkisaran terus. Baik, itu kalau misalnya memang emasnya saja atau peraknya saja. Sekarang yang masalah adalah kebanyakan kita pada berisi emas sebanyak itu atau perak sebanyak itu, tapi yang berisi biasanya apa? Duit. Nah, baik, duit itu berapa nisabnya? Emasnya nisabnya ada yang emas, ada yang perak. Baik, yang menjadi patokan itu nisabnya emas kah? Nisabnya perak kah? Baik, maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari dulu sampai sekarang. Yang menjadi patokan untuk nisab uang itu apa? Sebagian mereka mengatakan nisab emas. Ya, maka tadi kalau uang seseorang itu mencapai berapa tadi? 170 juta. Atau kurang lah mungkin karena nggak nyampe 2 juta kan, mungkin 160 sekian. Bagi mereka yang berpendapat nisabnya adalah emas, maka kalau sudah mencapai segitu,
kemudian bertahan selama berapa? 1 tahun, baru wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi bagi mereka yang mengatakan dilihat yang mana yang paling sedikit secara nisab, dan sekarang pasti yang perak ya, karena perak jauh banget di bawah. Maka orang yang memiliki 15 juta saja misalnya sudah wajib untuk zakat. Baik, dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, walaupun lebih condong kepada pendapat yang mengatakan patokannya adalah emas, cuman ulun anjurkan yang lebih hati-hati adalah perak ya. Karena Bapak mengeluarkan misalnya setiap punya uang 15 juta simpanan sama setahun, kita keluarkan zakatnya. Kan zakatnya nggak banyak tuh. Berapa mengeluarkan zakatnya? 2,5%. Itu dibagi harta berapa saja, dibagi berapa? 40. Itulah berapa yang harus dikeluarkan. Misalnya 16 juta bagi mereka yang mengatakan patokannya adalah perak. Bagi 40, 16 juta bagi 40 berapa? 400.000. Itu banyak atau sedikit? Bagi pelit itu banyak kok. Baik, nah itulah ujian bagi orang yang memiliki harta. Ada hak orang miskin di situ. Baik. Nah, jadi begitu cara menghitung zakat. Baik. Maka dengan ini ya selesai pembahasan kita berkaitan tentang tafsir surah Al-Ma'un. Hanya saja di sini kita ingin mengingatkan ya, ketika kita sudah belajar masalah ini kan, walaupun sebagian ulama menyatakan bahwasanya sifat-sifat ini ditujukan kepada orang-orang munafiknya, sebagian ada yang menafsirkan sifat-sifat yang kita sebutkan ini adalah bagi orang-orang munafik ya, tetapi ketika kita sudah belajar tafsir dari surah ini, hendaklah setiap kita untuk koreksi diri kita masing-masing. Kita adalah seorang muslim ya, yang sudah sepatutnya tidak memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Ya, tadi misalnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang suka mengadik anak yatim. Apakah sifat itu ada pada diri kita atau tidak? Jangan sampai ketika kita sudah belajar ini, oh ternyata kita memiliki sifat tersebut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jangan sampai ada yang seperti itu. Apalagi terkait masalah salat, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Maksudnya adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya atau dalam salatnya. Maka kita cek salat kita bagaimana. Jangan-jangan kita juga termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Kalau kita memang demikian, maka hendaknya kita perbaiki. Ya, alladzina hum yura'un. Apakah ketika kita salat kita disertai dengan sifat riya? Ya, atau setiap amal kita, apakah ada riya di situ? Kalau ada, maka segera diperbaiki. Wa yamna'unal ma'un, ya, dan enggan memberikan bantuan. Bagaimana ya kita dengan orang lain? Apakah berkait dengan harta kita mengeluarkan zakat? Apakah kita rajin untuk bersedekah kepada orang lain? Maka itu menjadi PR bagi kita masing-masing untuk introspeksi diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita ya untuk bisa mengamalkan hikmah-hikmah yang terdapat di dalam surah yang mulia ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.